Ada berita seperti ini 7 hari yang lalu. Judulnya, admin bank BUMN korupsi hingga 3,5 miliar untuk tutupi hutang pinjol. Oke, nah sekarang saya di sini ingin membahas tentang pergalbaian, ya, konsep galbay, gitu ya. Menurut Anda, admin bank BUMN sampai korupsi 3,5 miliar ini itu untuk apa? Pastinya dia ini sudah memaksakan diri untuk membayar pinjol, ya, bukan ingin lagi, ya. Ada yang ingin bayar pinjol, ada yang maksa bayar pinjol, ya. Kalau sudah tahapnya maksa, itu apapun akan dilakukan sampai bunuh temennya, itu ada beritanya. Oke, jadi di zaman sekarang ini memang harus dikatakan yang namanya bayar hutang di pinjol itu adalah bencana. Oke, namun menggalbaikan hutang-hutang pinjol kita itu adalah keselamatan. Oke, dunia mungkin sudah tua, ya, dunia mungkin sudah edan, gitu ya. Bahkan masalah yang modern itu membutuhkan solusi yang modern lagi, ya. Pinjol kan modern, oke, terbit di tahun-tahun 2017-an sampai sekarang, gitu ya. Itu kan problem modern, ya. Maka dari itu harus punya solusi modern lagi. Kalau admin bank BUMN ini menyetop pinjolnya dan menggalbaikan semua pinjolnya, apakah dia akan korupsi hingga 3,5 miliar? Lebih banyak mana setannya ketika galbay atau ketika merawat pinjol? Pastinya, ya, jawabannya adalah ketika merawat pinjol. Itu setannya lebih banyak, ya, karena ada bujukan untuk mengakhiri masa depannya, yang mana dia ini jadi admin bank BUMN, bisa saja naik jabatan beberapa tahun kemudian, ya. Setan ini berbisik bahwa sudah korupsi saja 3,5 miliar itu untuk pinjol, untuk bayar pinjol, bayarkan segera pinjol Anda. Ayo korupsi. Ya. Kalau misalkan, ya, Anda sudah galbay, setannya mau ngomong apa? Ya, ambil aja, korupsi aja 3,5 miliar buat pinjol. Ngapain? Saya sudah galbay, saya stay galbay, gitu kan? Oh iya, ada lagi nanti setannya judol, ya kan, banyak lagi, ya kan. Makanya masih banyak kan setan ketika kita itu merawat pinjol. Kalau kita sudah galbay mah, ya sudah saja, tantangannya itu ditagih DC, kondarnya itu dihubungi, kena sebar data. Kalau mau ngomong fair, ya sudah, itu ulah saya minjol, saya terima. Ketika saya itu disebar data dan lain-lain, ya beres, tidak ada masalah eksternal lainnya. Oke, ya. Nah, tapi ketika merawat pinjol, Anda bisa korupsi hingga 3,5 miliar. Ya. Nah, itu dia. Makanya jangan pernah memaksakan Anda itu membayar pinjol. Ya. Pinjol mau bangkrut, tinggal kita tunggu saja, apa susahnya, ya. Oke, kita sebagai masyarakat, nih ya, kita sudah susah kan, ya kan. Anda tinggal tambah kesusahan Anda satu kali lagi demi kebaikan Anda, apa susahnya sih? Gitu kan, ya, bahasanya, ya. Misalkan Anda makannya sudah susah, bayar listrik susah, gitu kan. Jangan ditambah-tambahin dengan hal-hal yang tidak rasional, ya. Seperti saya ingin KD sertifikat kekur, nanti per bulannya saya bisa nih dari dagangan ini. Wah, itu hancur itu nggak boleh kayak gitu, ya. Saya pengen GD BPKB mobil, GD BPKB motor nih buat lunasin pinjol, nanti per bulannya saya bisa lah, nggak tahu dari mana tapi bisa lah, gitu kan. Wah, itu setan, itu namanya, ya. Masih mending kita tambahin satu kali lagi kesusahan kita galbay di pinjol, sementara kok, paling hanya 3 bulan 6 bulan saja, ya. Habis itu sudah beres, masalah kelar. Ya, banyak orang yang tidak mau menerima hal tersebut, padahal tinggal terima saja, 6 bulan, 8 bulan akan berakhir permasalahan pinjolnya. Gitu, oke? Dan juga para pejabat-pejabat di Indonesia ini sudah tidak ada yang mendukung pinjol, ya. Udah, pinjol ini bermasalah, ngeling juga ke judol, gitu ya. Sebenarnya buat apa sih dipertahankan para pinjol-pinjol ini? Gitu. Oke, jadi kalau Anda mau galbay, segera galbay. Oke? Tindak pemalsuan data masuk pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 UU ITE dengan pidana maksimal 12 tahun
atau denda paling banyak 12 miliar. Hindari hal ini, silahkan perpanjangan. Untuk para yang nyubi-nyubi atau baru 3 bulan, 4 bulan, ini ya deg-degan nerima ini gitu kan, pikiran gitu kan, makan gak enak dan lain-lain. Nah, banyak sekali penagihan-penagihan pinjol yang ibaratnya paragraf atasnya itu mengerikan, lalu paragraf bawahnya itu lucu gitu ya. Seperti ini ya. Anda galbay, ya kan, lalu Anda itu dituduh pemalsuan data, masuk pasal 35 dan pasal 51 ayat 1. Gitu ya. Nah, ibaratnya Anda itu sudah melakukan hal kriminal. Anda sudah kriminal, Anda sudah bersalah, harusnya Anda itu sudah di penjara misalkan gitu ya. Nah, tapi kata pinjol ini Anda tidak akan dipenjara jika perpanjangan hutang. Contohnya begini, ibaratnya ya. Ibaratnya Anda nyolong motor, ketahuan sama warga, wah diarahkan ke polsek misalkan, oh yuk diarah ke polsek. Nah, motor hasil colongan tersebut apakah dikembalikan ke pemiliknya? Pastinya ya, pastinya dikembalikan ke pemiliknya. Nah, setelah motor yang Anda colong itu dikembalikan ke pemiliknya, apakah Anda terbebas dari jeratan hukuman? Jelas tidak. Anda tetap akan diproses hukum ya, karena Anda sudah nyolong gitu. Anda sudah menjadi kriminal ya, walaupun motor tersebut sudah dikembalikan. Nah, sama dengan seperti ini. Anda sudah melakukan tindak pemalsuan gitu ya. Anda sudah jadi kriminal, harusnya Anda sudah ditangkap gitu ya. Tapi kok bisa Anda sudah jadi kriminal hanya karena bayar perpanjangan Anda tidak jadi kriminal? Enak banget ya. Itu kan namanya bohongan kalau gitu ya. Tidak ada yang namanya perpanjangan itu membatalkan aksi kriminal Anda ya, sehingga Anda itu bebas. Berarti kalau perpanjangan hutang itu bisa menghapus aksi kriminal saya, berarti sama-sama kriminal dong ya pinjol ini ya, karena pinjol mengetahui ada orang yang berbuat kriminal, tapi dia ini memberikan syarat agar apa yang Anda lakukan itu tidak jadi kriminal, maka Anda wajib bayar. Wah, ya berarti sama-sama kriminal dong ya, berarti pinjol tersebut juga kriminal ya. Anda perpanjang hutang lalu semua aksi kriminalitas Anda itu dihapus gitu ya, dihapus oleh pinjol gitu. Waduh, hebat bener ya pinjol ini ya. Itu kan nonsen ya, tidak masuk akal. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Misalkan Anda itu memang beneran memalsukan data gitu ya. Pasal 35, pasal 51 itu apa sih isinya? Gitu kan, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ya, di Google saya sudah googling, dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 diatur bahwa setiap orang yang melakukan penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik atau asli gitu ya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Oke, jadi kalau Anda itu menciptakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang seolah-olah data itu otentik gitu ya. Nah, itu bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau dendanya 12 miliar rupiah. Waduh, gitu kan. Anda hutangnya 1.200.000 tapi penjaranya 1-2 atau 12 tahun ya. Anda hutangnya cuman misalkan 12 juta ya, dendanya 12 miliar. Nah, sekarang begini, ya, anggap saja misalkan ya, Anda itu memang memalsukan KTP, KK, SIM dan lain-lain ke pinjol tersebut gitu ya. Lalu pinjol tersebut ACC dan cair 5 juta dengan data palsu Anda. Oke. Sekarang yang salah siapa? Nah, menurut pribadi saya yang salah itu ya perusahaan pinjolnya. Ya, karena tidak bisa memverifikasi KTP asli. Oke. Tidak bisa memverifikasi KK asli, sehingga data palsu dari antah berantah bisa dicairkan ya. Atau oh enggak, kita pakai sistem yang canggih, itu verifikasinya sudah otomatis gitu kan. Nah, apalagi verifikasi otomatis ya, pastinya tidak akan lolos data palsu itu. Oke, kenapa bisa lolos? Nah, jawabannya adalah ada di karyawan pinjol tersebut. Ya, karyawan pinjol tersebutlah yang meloloskan data palsu tersebut. Sudah pasti itu. Ya, kalau di leasing, di bank, di koperasi, dalam pengajuan kredit itu banyak data palsunya. Ya, pasti banyak data palsunya. Nah, yang salah itu adalah karyawan Anda. Oke, karena kalau data palsu bisa cair, semua masyarakat Indonesia akan bikin KTP palsu sebanyak-banyaknya dan mencairkan
puluhan pinjol berulang kali sampai dia itu dapat 5 miliar, ya. Bisa itu. Sudah dapat 5 miliar, palsuin KTP lagi gitu, dapat 5 miliar lagi. Ya, kaya. Ya, orang yang tadinya nggak mampu jadi waduh. Ya orang miskin ya jadi kaya raya tinggal beli KTP palsu aja. Ya kan? Yang artinya ini kan bullshit. Seperti ini. Boro-boro data palsu di ACC, data asli aja belum tentu di ACC oleh pinjol itu. Tuh, oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.